Welcome to D-Trip, channel yang bakal nemenin kamu explore hotel kece, tempat wisata seru, dan kuliner yang bikin lagi. Karena di D-Trips kita kasih review jujur, detail, no drama. Hai. Di video ini kita mau ngelanjutin perjalanan road trip kemarin dari Tangsel ke Bali. Buat trippers yang belum nonton video road trip part 1-nya, bisa lihat di video sebelumnya ya. Sengaja kita berangkat pagi-pagi, selain buat ngindarin malam sampai ke Banyuwanginya, juga biar lebih santai di perjalanannya. Dan bisa nikmatin pemandangan selama perjalanan deh. Planning kita hari ini sih, kita bakal nginep di hotel di daerah Ketapang. Tempatnya itu luas, bersih, dan enak banget deh pokoknya. So, ikutin terus perjalanan kita ya, no skip-skip. Pagi ini cuacanya cerah banget nih trippers. Pemandangan di sepanjang jalan tol Surabaya sampai Gending ini bagus banget. Apalagi karena cuacanya ini cerah ya, jadi makin kelihatan cakepnya. Untuk jarak tolnya dari Surabaya ke gerbang tol Gending itu nggak terlalu jauh ya, sekitar sejaman gitu deh. Sekarang itu jam 7.46, sampailah kita di gerbang tol akhir, yaitu gerbang tol Gending. Di sini kita ngetap kena biaya 113.500. Bisa dibilang ini gerbang tol terakhir Trans Jawa kalau kita mau ke Bali ya trippers. And then lanjut deh ke jalur Pantura. Selama perjalanan di jalur Pantura ini ngerasanya tuh panjang banget, plus jauh gitu. Padahal waktu kita ke sana itu kita berharap banget ya, pas kita lewat sini tuh tol barunya itu yang Prosiwangi itu udah dibuka. Ternyata masih belum dibuka juga tolnya. Nah, ini kita berhenti dulu nih di rest area Utama Raya. Ini tuh bukan rest area yang di dalam tol ya trippers. Lengkap nih trippers untuk rest areanya. Jadi di sini tuh ada pom bensin, terus ada yang jual makanan sama minuman gitu, sama ada hotelnya juga. Dan ini PLTU Paiton, PLTU terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara dengan luas itu sekitar 400 hektar. Sebenarnya paling bagus kalau ngelewatin PLTU Paiton itu pas malam ya, cahaya lampunya itu kelihatan terang banget. Nah lanjut lagi kita ngelewatin hutan Baluran. Kita sengaja nih jalan dari Surabayanya pagi supaya pas ngelewatin hutan Baluran ini nggak malam-malam. Kebayangkan betapa horornya kalau ngelewatin situ malam-malam. Dan ini sampailah kita di Watu Dodol. Welcome to Banyuwangi. Gak jauh dari patung gandrung tadi, kita sempat kena macet pas beberapa kilometer menuju hotel. Ini tuh macetnya stuck yang gak gerak pas arah ke pelabuhan Ketapangnya. Harusnya itu kita udah sampai hotel kisaran jam 1 siang. Ini malah jam 4 sore kita baru sampai. Untung aja si kecil nggak tantrum selama pas macet. Yang ada pak suaminya udah gelisah nggak betah alias bete. Dan kita kelewatan lagi dong. Saking asik-asiknya cerita nih. Terus saking happy-nya juga udah ngelewatin macet. Alhasil kita puter balik deh. Dan ini dia hotelnya. Jalan masuk ke dalamnya itu lumayan jauh ya trippers. Kanan kirinya banyak pepohonan, jadi bikin asri. Di sini kita cuma ditanya keperluannya apa nih sama si bapak security-nya.
Terus lanjut lagi, ini tuh tempat untuk parkirannya. Luas banget nggak tuh? Parkirannya tapi outdoor semua ya, Trippers. Begitu sampai di lobi, hal pertama yang langsung menarik perhatian adalah konsepnya yang natural banget. Perpaduan material batu dan kayu di area lobinya ini ngasih kesan rustic dan hangat ya. Jadi bukan tipe lobi yang mewah dan glamor gitu, tapi lebih ke suasana yang tenang, nyaman, dan menyatu sama alam. Ditambah lagi dengan banyaknya tanaman hijau dan kolam ikan di sekitar lobi, suasananya jadi makin terasa fresh. Lobinya juga cukup terbuka, jadi sirkulasi udaranya terasa nyaman. Menurut kita, konsep seperti ini cocok banget untuk hotel yang memang ingin memberikan suasana relaxing dan dekat dengan alam. Di sini juga disediain welcome drink secang yang bikin adem di tenggorokan. Oh iya Trippers, untuk check-in di Hotel Ketapang Indah, kita akan dikenakan biaya deposit sebesar Rp100.000 ya. Selesai proses check-in, kita lanjut ke kamar, ditemenin sama mas pegawai hotelnya yang ramah banget. Dan kasih kita tips juga nih waktu yang tepat untuk nyebrang ke Bali. Kalau kata masnya itu, kita kan mau nyebrang ke Bali nih, jadi lebih baik itu jangan lewat dari jam 10 pagi. Karena kalau udah di atas jam 10, ombaknya itu udah cukup tinggi. Di hotel ini juga punya taman yang luas nih, si bocil puas banget nih buat lari-larian di sekitaran sini. Asli tamannya ramah anak banget sih, cocok banget kalau bawa bocil ke sini. Liatin bocil lari-larian sambil kitanya duduk di taman. Nah ini kamarnya, kita dapat di kamar lantai 2. Kita pesen kamar itu tipe superior room with garden view dengan rate saat itu tuh kisaran 800 ribuan. Kesan pertama waktu buka kamar ini tuh lega terus bersih. Tempat tidurnya juga empuk dengan 4 buah bantal. Di samping tempat tidur itu dikasih lampu tidur juga nih biar bikin tidur kita makin pulas. Di depan tempat tidur itu ada TV sama meja panjang gitu ya, tapi dia lebih pendek. Dan ada meja kursi juga. Di sini juga disediain complimentary 2 mineral water, teh kopi sama gula, dan ada teko listriknya juga. Di sampingnya juga ada tempat buat naruh barang-barang sama lemari terbuka gitu. Gak lupa disediain hanger juga. Nah, di dalam lemarinya ini juga disediain mini kulkas sama safe deposit box. Jadi bikin rapih ya. Kita lanjut ke bagian kamar mandinya. Untuk kamar mandinya itu nggak terlalu luas, tapi bersih. Ada cermin dengan hiasan kayu di bagian pinggirnya. Di sini juga disediain amenities yang cukup lengkap, kayak sabun cuci tangan, dental kit, sampo, sama shower gel. Di samping kloset itu dikasih sekat kaca untuk shower room. Nah di bagian shower roomnya ini cuma disediain rain shower aja, tapi dengan air hangat. Sekarang kita lihat ke area balkonnya. Dari balkon kita bisa lihat pemandangan atau taman-tamannya hotel. Tamannya itu hijau banget ya dan bersih pula. Banyak pohon kelapa bikin vibes deket pantainya itu kerasa banget gitu gak sih? Soalnya pesisir pantai itu kan selalu identik ya sama banyak pohon kelapa. Nah itu bangunan yang lobby yang tadi tuh ada di sebelah sana.
Di balkon ini juga disediain meja dan kursi buat duduk santai sambil liatin taman-taman deh. Sekarang kita lanjut jalan-jalan keliling hotelnya aja ya. Ini atap yang pas mau masuk ke area kamar itu bocor. Airnya tuh netes-netes gitu. Jadinya kita mesti minggir dulu. Bikin kurang nyaman aja sih pas mau lewat. Nah, ini tuh bocil seneng banget main-main di tamannya, lari-larian. Mau diajakin ke pantai malah nggak mau. Alhasil gendong aja lah ya, biar cepet. Ini kita mau ke area pantainya. Jalan menuju ke pantainya juga agak lumayan ya. Untuk taman-taman di sini sih emang terawat banget ya, bersih sama rapih. Ini kamar-kamar untuk tipe villanya ya Trippers. Kalau bareng keluarga besar atau temen-temen enaknya sih pilih tipe yang ini nih. Kayaknya lagi ada event gitu di area deket pantainya sama di kolam renangnya. Event buat anak-anak gitu deh. Ada berkuda, memanah, mewarnai, tapi berbayar ya Trippers. Ini area deket pantainya. Dan itu deket pula dengan restonya tempat kita breakfast besok nih. Dan ini pantainya, pantai dengan pasir hitam. Pulau yang di seberang itu tuh udah pulau Bali ya. Kelihatannya deket banget ya Trippers. Cuma di pantai ini kita gak bisa nikmatin sunset nih. Tapi tenang aja Trippers, untuk sunrise-nya di sini cakep banget kok. Besok kita lihat ya. Ini kita lagi ambil pesanan makanan online. Sekalian kita liatin ke Trippers juga. Kayak apa sih suasana malamnya di Ketapang Indah Hotel. Penerangannya nggak yang gelap banget ya, temaram, tapi masih oke kok. Karena banyak lampu-lampu kecil gitu ya. Di area lobi ini juga ada display penyu laut dan ada penjelasan juga nih tentang macam-macam penyu laut. Di sini juga ternyata ada acara pelepasan tukik atau anak penyu gitu Trippers. Cuma sayang pas kita nginep itu nggak ada, soalnya acaranya itu di hari-hari tertentu aja. Untuk bagian tamannya juga terang ya, banyak lampu-lampunya gitu. Jadi walaupun udah malam gak kerasa serem gitu, malah makin betah di luar. Ini kita balik dulu ke kamar buat makan malam. Dan ini penerangan di dalam kamar. Ini lampunya udah kita nyalain semua ya Trippers. Emang gak terlalu terang banget. Dan ini makan malam kita, nasi tempong ayam sama nasi tempong wader, ikan wader. Nasi tempong itu enak banget, lupa kemarin tuh nama restonya apa ya, yang pasti sambelnya tuh mantep banget deh. Selesai makan, kita jalan-jalan lagi nih keliling hotel, karena si bocil tuh kan gak bisa diem, jadi mending kita ajak aja dia keluar. Suka deh sama hiasan di sepanjang jalan ini, simple, cuma umbul-umbul gitu sama burung flamingo, tapi warna lampunya itu keren banget. Nah ini suasana kolam renang malam harinya, ada pool barnya juga nih. Serasa kayak di Bali gak sih Trippers? Soalnya poolnya itu kan di pinggir pantai, plus ada barnya juga. Selamat pagi dari Ketapang Indah.
Enak banget ya, buka pintu kamar langsung lihat pemandangan taman yang luas kayak gini. Pagi-pagi gini enaknya sambil olahraga pagi, kayak lari pagi gitu. Kebetulan di sini juga nggak ada fasilitas gymnya, hanya jogging track aja. Emang pasnya jogging gitu sih di sini, sambil nikmatin taman dan view pantainya. Dan pas sampai deket pantainya, ternyata udah rame dong. Orang-orang udah di spotnya masing-masing buat lihat sunrise-nya. Itu dia sunrise-nya masih ngumpet. Indah kan Trippers? Nggak salah ya kalau Banyuwangi itu disebut the sunrise of Java-nya Indonesia. Karena letaknya itu di ujung timurnya Jawa, jadinya kota paling pertama yang ngelihat sunrise. Kalau sebelumnya itu kan kita lihat kolam renangnya itu gelap ya, secara kan malam hari. Nah ini pas pagi harinya nih. Untuk kolam renangnya ini bukan air hangat ya Trippers. Disediain tempat duduk juga buat santai-santai atau nungguin yang pada renang. Kolam renangnya cukup luas, makin estetik kalau pas sunrise begini view-nya di kolam renang. Untuk tempat bilasnya dia gak ada ruangan khusus gitu ya. Nah, di bagian bawahnya itu juga ada kolam renang untuk anak sama mini playground dengan pasir-pasir juga nih. Selesai keliling-keliling lihat sunrise, sekarang kita lanjut sarapan. Restonya luas ya, ada area indoor sama outdoor juga. Untuk extra person sarapan di sini itu, kalau usia 5-11 tahun, kena biayanya itu Rp100.000. Sedangkan untuk usia 12 tahun ke atas, itu kan udah dianggap dewasa ya, jadi kena biayanya itu Rp150.000. Di sini kita coba pilih untuk duduk di area outdoornya. Yuk, langsung aja kita lihat menu sarapan di sini. Ada aneka rebusan, terus aneka bubur manis, salad bar buat yang pengen sarapan sehat, aneka buah, bubur ayam lengkap sama aneka toppingannya, ini ada roti, croissant gitu ya. Terus ada roti kukus. Lanjut lagi di sebelahnya ada donat, puding, sereal lengkap sama susunya nih. Terus ada aneka jajanan pasar juga. Nah, ini bagian westernnya nih. Ada kayak apa? Bukan kayak sih ya. Ada aneka pasta sama omelet. Lanjut lagi ada pancake sama French toast.
Gak hanya makanan aja, di sini juga nyediain minuman. Di sini ada teh, kopi, terus ada jus sama jamu. Pas kita kesini kemarin itu kita minta jamunya dipanasin karena kayaknya lebih enak gitu ya minum jamu panas bukan jamu dingin. Lanjut lagi ada pecel pitik Banyuwangi. Dan ini nasi tempong Banyuwangi. Kelihatannya enak banget ya, apalagi sambelnya itu. Nah, di sebelahnya itu juga ada soto Lamongan. Asapnya dari kuahnya tuh mantep banget tuh kayaknya. Gak selesai sampai di situ loh Trippers. Di sini juga ada aneka sambal. Terus ada ayam kecap. Sama ada apa nih di sebelahnya nih? Mangut ikan. Terus sambal goreng tempe ya sama oseng-oseng gitu. Terus ini ada nasi kuning sama sebelahnya nasi putih biasa ya. Cukup lengkap ya Trippers untuk variasi makanan di sini. Gak cuma bervariasi sih, tapi rasanya pun juga enak-enak. Dan ini menu sarapan kita. Ayam kecapnya tuh nggak terlalu manis, terus mangut ikannya juga nggak terasa amis. Ini kita minta bungkusin buah sama roti buat sarapannya si bocil, karena sepanjang kita sarapan dia masih tidur. Oke Trippers, sekian dulu video road trip part 2-nya. Tungguin terus video part 3-nya ya. Dadah!